Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi a'azzal Islam wal muslimin bi jihadihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak, saudara-saudaraku sekalian, adik-adik yang baik yang dimuliakan Allah. Pertama, sekali lagi mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih diberi nikmat yang terbesar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah masih diberi nikmat yang terindah, yaitu nikmat punya keluarga. Ya, keluarga kecil di rumah kita masing-masing dan keluarga besar Muhammadiyah. Alhamdulillah. Bersyukur kita tidak hanya nikmat terbesar saja dan nikmat terindah saja, tapi kita hari ini diberi nikmat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bisa hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka pengajian subuh ya, atau kuliah subuh. Mudah-mudahan kehadiran kita, satu, mendapatkan rahmat barokah dari Allah, yang kedua mendapatkan tambahan ilmu walaupun sedikit. Mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu akan menyuburkan iman kita. Dengan suburnya iman akan bertambah kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, mari kita selalu bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalu bersolawat kita selalu ingat Rasulullah, ingat ajaran-ajarannya, ingat sunnah-sunnahnya, dan kita diberikan kekuatan, kemampuan oleh Allah SWT bisa menghidup-hidupkan, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang baik yang dimuliakan Allah, ini saya pangling ini masjid ini ya. Dulu pertama kesini belum jadi 100% gitu ya. Masih belum finishing, ini sudah finishing, bagus benar ini. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan dari masjid ini muncul kader-kader Muhammadiyah, kader-kader umat ya, kader-kader pemimpin yang berkualitas ya. Jadi masjidnya bagus, kadernya juga lahir gitu. Karena kebanyakan masjidnya bagus tapi tidak ada pengkaderan gitu. Masjidnya bagus betul, tapi nggak ada kaderisasi. Nah, kaderisasi ini tidak mudah, berat gitu ya. Tapi kalau tidak pernah diusahakan, ya tidak akan bisa. Dari ya kalau gampangnya ada kegiatan remaja, ada kegiatan pemuda di masjid ini, sehingga itu memungkinkan untuk terjadinya kaderisasi yang bagus. Nah, Bapak Ibu yang baik yang dimuliakan Allah, tema yang diberikan kepada saya yaitu sholat sebagai penolong kehidupan. Sholat sebagai penolong kehidupan.
Saya pikir ini jamaah Wirodeso sudah paham semua tentang ini. Sudah mafhum ini ya. Cuma tinggal penguatan saja mungkin. Saya mulai dari manusia itu ya, di dalam hidupnya mesti menghadapi tiga hal. Ya, pasti menghadapi tiga hal. Yang pertama, menghadapi dirinya sendiri. Menghadapi dirinya sendiri. Kalau ditanya Bapak Ibu, menghadapi diri sendiri itu susah apa gampang? Menghadapi diri sendiri susah apa gampang? Gitu, ya. Mungkin masih ragu-ragu jawabnya. Nah, saya jelaskan sedikit. Menghadapi diri sendiri itu ya, tidak lain adalah menghadapi atau mengendalikan hawa nafsu. Mengendalikan hawa nafsu. Jadi manusia yang normal itu punya nafsu. Manusia normal itu pasti punya nafsu. Kalau tidak punya nafsu, tidak normal. Gitu ya. Bapak Ibu melihat makanan itu harus pakai nafsu. Ya. Kalau tidak pakai nafsu, yo tidak mau makan. Gitu. Lihat baju bagus, kalau ibu-ibu lihat kerudung bagus itu harus pakai nafsu. Gitu. Ya. Bapak-bapak lihat istri itu harus pakai nafsu. Kalau nggak pakai nafsu diusir kan istrinya. Gitu. Istri lihat suami juga harus pakai nafsu. Kalau enggak ya diusir tadi. Saya punya pengalaman di Cirebon dulu, waktu saya di Cirebon, ada teman istri saya itu hamil, itu nyidamnya benci sama suaminya. Jadi suaminya naiknya Vespa, itu kalau datang dari kantor dengar motornya saja itu sudah benci. Pas masuk rumah ditanya, kamu siapa gitu. Kamu siapa gitu. Pergi gitu. Diusir gitu. Tapi karena suaminya paham, oh ini istri saya tidak normal ini, sedang nyidam gitu. Akhirnya ya paham. Jadi akhirnya si teman istri saya ini diungsikan ke rumah orang tuanya. Nah, suaminya yang masuk rumah. Jadi selama 3 bulan nggak ketemu. Bulan keempat baru sadar, oh ini suami saya. Gitu. Baru kembali, cintanya baru kembali, nafsunya baru kembali kepada suaminya. Nah, Bapak Ibu, seperti itu. Nafsu itu keinginan-keinginan. Jadi manusia itu punya keinginan-keinginan. Nah, kalau hawa nafsu, nah itu keinginan yang jelek. Keinginan yang jelek namanya hawa nafsu. Jadi kalau ada orang hawa nafsunya dituruti maksiat, mencuri, ya, terus kemudian korupsi, misalnya begitu, menipu, ya, berbohong, maka orang itu namanya kalah menghadapi dirinya sendiri atau gagal menghadapi dirinya sendiri. Nah, kalau begitu Bapak-bapak, Ibu-ibu mungkin sudah mulai paham. Menghadapi diri sendiri itu gampang apa susah? Nah, kenyataannya yang bermaksiat masih ada enggak? Ada. Banyak apa sedikit? Berarti yang gagal menghadapi diri sendiri juga banyak gitu. Jadi menghadapi diri sendiri ternyata tidak mudah, susah
Gitu. Itu orang-orang yang gagal menghadapi dirinya sendiri atau kalah menghadapi dirinya sendiri. Bahkan di dalam Al-Quran ada Allah menyatakan afaro'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Jadi hawa nafsunya sebagai Tuhan, keinginan jeleknya itu dijadikan Tuhan. Tuhan itu perlambang kepatuhan. Jadi hawa nafsunya itu dipatuhi, ditaati. Apa saja keinginan jeleknya dituruti. Inilah orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Surat Al-Jasiyah ayat 23. Nah, ini manusia seperti ini berbahaya sekali. Ya, tidak hanya berbahaya untuk dirinya, tapi berbahaya untuk orang lain. Kalau kemarin ada minyak goreng langka, yaitu karena orang-orang seperti ini. Orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Wah, minyak goreng di Indonesia kok sampai langka? Itu dari seluruh teori tidak masuk akal gitu. Ya. Tapi karena ada orang-orang yang menuruti hawa nafsunya sebagai Tuhan, ingin untung banyak, maka terjadilah apa yang terjadi. Ya. Dan pemerintah tidak bisa mengatasi. Tanda tidak bisa mengatasinya apa? Keluarlah BLT Migor, ya, BLT minyak goreng, dan yang bagikan presidennya langsung. Masya Allah gitu, luar biasa sekali. Ya. Nah Bapak Ibu, nah oleh karena itu Al-Quran mengajarkan kepada kita, Allah SWT mengajarkan kepada kita untuk bisa mengendalikan diri, mengajarkan metode, mengajarkan cara untuk kita bisa mengendalikan diri supaya selamat. Yaitu apa? Dengan puasa di bulan suci Ramadan. Jadi puasa bulan suci Ramadan tujuan utamanya adalah bagaimana orang itu bisa mengendalikan dirinya. Ya, nanti ujung-ujungnya takwa. Kalau dia mampu mengendalikan diri, maka ujung-ujungnya la'allakum tattaqun. Bapak Ibu di rumah sendirian, ada makanan enak-enak, ada minuman enak-enak, berani makan enggak? Nah, panjenengan akan mengatakan nafsunya pingin makan, tapi panjenengan mengatakan tidak. Nafsunya mengajak minum, tapi panjenengan saya sedang puasa, maka panjenengan mengatakan tidak. Berarti orang yang sudah mampu mengatakan tidak kepada hawa nafsu, ajakan hawa nafsu, itulah orang yang akan bisa mengendalikan dirinya. Jadi puasa itu luar biasa sekali, dahsyat sekali. Nah kemudian yang kedua, yang akan dihadapi oleh manusia di samping diri sendiri, yang kedua yaitu orang lain. Bapak Ibu dalam hidup ini akan menghadapi orang lain. Dimulai dari menghadapi orang tua, nanti menghadapi suami, menghadapi istri, nanti terus kalau sudah bersuami beristri menghadapi anak, menghadapi mertua, gitu. Pertanyaannya, menghadapi mertua, menghadapi suami, menghadapi anak, gampang apa susah? Gitu. Pertanyaannya itu. Ternyata juga ada beberapa yang gagal, menghadapi orang tua gagal, menghadapi mertua gagal, menghadapi suami gagal, menghadapi anak juga gagal. Mudah-mudahan kita tidak semua ya, tidak gagal, berhasil.
Ada orang yang gagal menghadapi orang tuanya sehingga putus silaturahim. Naudzubillah min dzalik. Sama orang tuanya putus silaturahim. Ya. Orang tuanya masih hidup tapi tidak pernah ditengok. Dikabarkan saja tidak pernah. Wah, ini luar biasa. Naudzubillah min dzalik. Padahal orang tua itu setelah Allah, ditaatinya setelah Allah. Kalau kita harus taat kepada Allah, yang kedua taat kepada orang tua. Bahkan di dalam satu hadis katakan ridhullah fi ridhol walidain. Ridho Allah itu disebabkan karena ridho kepada orang tua. Nah, Bapak Ibu yang baik yang dimuliakan Allah, jadi ini menghadapi orang lain itu di luar kendali kita. Kalau tadi menghadapi diri sendiri itu sepenuhnya dalam kendali kita. Tapi menghadapi orang lain itu di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Jangankan orang lain, anak saja tidak bisa. Bapak Ibu yang punya anak, bisakah memastikan kalau putra putrinya sholat 5 waktu dengan baik? Nggak bisa. Ya. Apalagi anaknya di luar kota. Bapak Ibu yang anaknya kuliah di Semarang, di Jogja, di Bandung, di Jakarta, bisakah Bapak Ibu memastikan kalau putra putri jenengan yang di luar kota itu sholat 5 waktu dengan baik? Tidak bisa. Paling hanya bisa mempengaruhi dengan cara menasehati, dengan cara memberi suri teladan. Bapak ibunya berusaha sholatnya tepat waktu berjamaah. Diharapkan nanti anak-anaknya meniru. Tapi tidak bisa. Mengendalikan tidak bisa. Memastikan tidak bisa. Bapak Ibu tidak bisa mengendalikan orang tidak korupsi. Nggak bisa. Ya, paling hanya bisa menasehati saja. Mas, ini namanya korupsi. Gitu. Ini namanya pembohongan, ini namanya tidak jujur. Gitu. Sementara Islam mengajarkan kejujuran, Islam mengajarkan kepercayaan supaya kita itu dipercaya. Gitu. Tidak bisa, paling bisa menasihati saja, apalagi. Nah, oleh karena itu umat Islam dalam rangka menghadapi orang lain itu harus punya kekuatan, harus punya pengaruh seperti itu. Maka Rasulullah pernah menyampaikan al-mu'minun gawiyun khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minil dhaif. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dari orang mukmin yang lemah. Nah, kuat akidahnya, kuat akhlaknya, kuat ibadahnya, kuat ekonominya, kuat fisiknya, kuat mentalnya, nah, gitu. Kuat. Itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Nah, kalau sudah kuat, nanti punya pengaruh, bisa menasehati, bahkan bisa mencegah untuk seseorang atau orang lain itu tidak berbuat yang menyimpang dari aturan agama, aturan Allah atau aturan undang-undang. Nah, seperti itu. Disitulah kemudian nanti timbul apa yang disampaikan oleh Kiai Dahlan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, berdasarkan ayat ini Kiai Dahlan terinspirasi, kemudian lahirlah Muhammadiyah.
Nah, artinya apa? Kalau kita sudah punya kekuatan atau dalam rangka kita punya kekuatan, kita membentuk sebuah organisasi yang di dalamnya orang-orang yang menyadari pentingnya atau wajibnya berdakwah, wajibnya mempengaruhi orang lain supaya berbuat kebaikan. Wah, ini luar biasa sekali. Jadi kalau sudah sampai situ luar biasa sekali. Kasus Muhammadiyah di Banyuwangi yang pelang organisasinya dicopot itu. Wah, ini ngaco gitu kan, langsung itu apa namanya, lembaga hukum di Jawa Timur langsung bertindak. Nah, punya kekuatan, Pak, punya kekuatan itu. Kalau tidak punya kekuatan ya dilecehkan gitu. Maka supaya punya kekuatan, nanti orang tidak berani untuk melanggar hukum, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terkadang persoalannya apa? Orang sudah dipilih, sudah diberi amanat untuk punya kekuatan, tapi kemudian lihat kemungkaran, diem saja. Nah, ini yang masalah. Sudah dipilih, sudah dipercaya untuk punya kekuatan, jangankan yang lain-lain, tanda tangannya saja laku gitu. Tanda tangannya saja laku gitu. Nah, kok diem saja, tidak melakukan pengaruh apa-apa. Nah, tidak tahu ini orang seperti ini nanti gimana itu. Ya, sudah misalnya diangkat menjadi bupati gitu misalnya, berarti kan dia diberi kekuatan, diberikan kesempatan untuk punya power gitu. Tapi kemudian power itu pada saat lihat kemungkaran tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Sementara ajaran Islam mengatakan kita harus berusaha punya kekuatan, punya pengaruh, karena orang Islam yang kuat lebih baik dari orang lain, lebih dicintai dan lebih baik, dan itu akan mempengaruhi orang. Tapi pada saat kita sudah diberi kekuatan, kemampuan, power seperti itu, kita diam saja melihat kemungkaran-kemungkaran. Nah, mudah-mudahan yang seperti ini bisa dipahami dan pada akhirnya nanti ke depan bisa lebih bagus. Nah, Bapak Ibu yang baik yang dimuliakan Allah, itu yang kedua ya. Nah, yang ketiga yang terkait dengan tema kita, menghadapi diri sendiri, menghadapi orang lain. Yang ketiga, menghadapi musibah. Menghadapi musibah. Orang hidup di dunia ini yang ketiga pasti menghadapi musibah. Pasti itu. Musibahnya bisa macam-macam. Ya, bisa musibah pribadi, ya, bisa musibah keluarga, bisa musibah negara gitu ya. Musibahnya macam-macam gitu. Musibah pribadi ya kematian, kematian anggota keluarga. Ya. Nah, musibah organisasi ya seperti kemarin plang papan nama dicopot gitu, musibah organisasi gitu ya, Muhammadiyah gitu. Musibah negara ya, Gunung Semeru meletus gitu, tsunami di Aceh gitu, demo di Jakarta kemarin gitu ya, itu musibah negara itu. Insyaallah ya. Nah, kalau menghadapi musibah, apa yang bisa dilakukan, Bapak Ibu? Nah, kalau musibah yang datang, maka ya kita tidak punya kekuatan apa-apa. Ya, ini di luar kendali manusia. Kalau yang namanya musibah itu di luar kendali
manusia. Pada saat terjadi kemarin Gunung Semeru batuk, ya Gunung Semeru itu belum meletus, baru batuk, gitu ya. Dan batuknya tidak ngikil, gitu. Kalau orang Pekalongan itu belum ngikil, kalau ngikil repot lagi itu. Ya, batuknya cuma sekali-kali gitu ya. Itu sudah luar biasa. Pada saat Gunung Semeru batuk, di Jawa Timur ada orang pinter tentang ilmu geologi, ilmu astronomi, ilmu yang tentang pegunungan. Ada enggak kira-kira? Banyak. Tapi bisa ngapain? Ya enggak bisa ngapa-ngapain. Ya sudah, paling bisanya ngasih tahu ini Gunung Semeru mau batuk lagi, tolong bapak-bapak penduduk masyarakat yang berada di sekitar Gunung Semeru supaya mengungsi. Paling bisanya begitu saja. Tapi tidak bisa mencegah. Supaya tidak terjadi tidak bisa mencegah. Karena itu di luar kendali kita. Nah, kalau sudah seperti itu, maka ya hanya dua saja. Hanya dua saja yang bisa dilakukan oleh manusia, yaitu sabar dan apa? Sholat. Sabar dan sholat. Ayatnya Al-Baqarah 45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khosyi'in. Atau di surat Al-Baqarah juga ayatnya 158. 153, bukan 58, 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Ya, ista'inu, minta tolonglah. Minta tolonglah kamu semua. Ya, ista'inu, pakainya jamak, ista'inu. Ya, minta tolonglah kamu semua. Kalau minta tolong berarti punya masalah pasti. Disuruh minta tolong sama Allah berarti punya masalah. Tidak mungkin suruh minta tolong kalau tidak punya masalah. Minta tolonglah kamu semua kepada siapa? Kepada Allah. Dengan apa? Bisabri, dengan sabar, wassalah, dengan sholat. Udah, bisanya cuma ini, tidak ada yang lain. Ya, dalam bahasa lain, saya sering menyampaikannya begini: kalau kita kena musibah, kita tidak bisa ngapa-ngapain, karena itu di luar kendali kita. Yang bisa kita lakukan adalah mempengaruhi Allah, mempengaruhi Allah. Pertanyaannya, apa Allah bisa dipengaruhi, Pak? Ternyata kalau kita kaji ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, Allah itu bisa dipengaruhi dengan apa? Yaitu dengan sabar dan sholat. Kalau panjenengan kita semua pas mendapat musibah itu sabar, sholat, insya Allah Allah akan terpengaruh, akan ditolong, maksudnya nanti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti Bapak Ibu sekalian, sholat, sabar dan sholat itu solusi kehidupan, solusi kehidupan, jalan keluar dari kehidupan kalau punya masalah. Nah, persoalannya terkadang orang tidak sadar dia punya masalah, tambah tidak sholat, gitu. Tambah tidak sholat, tambah tidak sabar, ya sudah, tidak selesai masalahnya. Mestinya kalau kena musibah, ya dia harus kenceng, itu sabarnya harus kenceng, sholatnya juga harus kenceng. Nanti akan dibimbing oleh Allah SWT. Harus yakin, gitu. Oleh karena itu, sebelum minta tolong dengan dengan sabar dan sholat ini, sebelumnya kita harus begini. Ini kalau saya punya masalah ini, bagaimana petunjuk dari Allahnya?
petunjuk dari Allahnya gimana? Maka buka Al-Quran ini begitu. Maka kita akan ketemu dengan hadis dari Rasulullah, ya, taraktu fikum amro ini lan tadhillu ma tamasaktum bihima kitabullah wa sunnata nabihi. Telah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian kalau berpegang teguh dengan dua perkara itu tidak akan sesat. Artinya pasti selamat, pasti terselesaikan persoalan kita dengan apa? Yaitu dua perkara itu apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi Bapak Ibu, kita memang di dalam hidup ini harus yakin betul solusi kehidupan kita itu ada di dalam Al-Quran. Quran itu solusi kehidupan kita. Itu yang harus yakin itu. Maka Quran harus dikuasai betul dan kemudian nanti diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau sudah kita yakin Quran, maka akan lihat Quran. Nanti di dalam Al-Quran ketemu wasta'inu bisabri wassalah. Tapi harus Quran dulu, jangan yang lain. Nah, di tengah-tengah masyarakat kita masih ada yang kalau ada masalah tidak ke Quran, tapi ke orang pinter. Orang pinter itu alias dukun. Nah, ini yang keliru. Dan masih banyak, Pak. Kalau ada masalah tidak ke Quran tapi ke dukun. Na'udzubillah min dzalik. Luar biasa sekali itu. Ke macam-macam lah, ya, macam-macam gitu. Kalau diomongkan nanti banyak yang tersinggung gitu. Luar biasa sekali. Nah, kita orang Islam harus meyakinkan diri harus kepada Quran. Tidak ada yang lain. Quran sunnah, Quran sunnah. Nanti di dalamnya ada ya petunjuk-petunjuk yang betul-betul akan menyelamatkan kita. Makanya Rasulullah waktu waktu beliau gelisah dengan keadaan masyarakat di sekitarnya, ini gimana cara memperbaikinya, gimana cara memulainya, dari mana dan sebagainya. Rasulullah tidak mengajak yang lain untuk ini, tapi Rasulullah cari petunjuknya dulu. Ini petunjuknya gimana? Nah, beliau punya keyakinan ada yang maha kuasa di atas, maka kemudian Rasulullah tahanut, menyepi di Gua Hira, kan begitu. Menyepi di Gua Hira 1 hari, 2 hari, 3 hari, 40 hari, baru datanglah Al-Quran, nuzulul Quran. Baru dari situ mulai Rasulullah mengajak yang lain, tapi sudah ada petunjuknya. Sebelum ada petunjuknya Rasulullah nggak ngajak-ngajak yang lain untuk memperbaiki umat, nggak ngajak siapa-siapa, dia diem saja tapi gelisah gitu. Tapi setelah beliau diberi wahyu, mendapatkan petunjuk, inilah kalau mau memulai memperbaiki umat pakai Al-Quran, beliau baru mengajak Abu Bakar, mengajak istrinya, mengajak Ali bin Abi Thalib, mengajak yang lain-lain untuk bergabung dalam rangka memperbaiki umat. Jadi memperbaiki umat itu sumbernya harus ke situ. Kalau tidak pasti gagal. Ya. Kita sedih Bapak Ibu, ya, corona misalnya, contoh ini corona. Yang disampaikan oleh pejabat-pejabat kita apa? Mari kita patuhi protokol kesehatan. Saya belum menemukan. Mari Bapak Ibu kita rapatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dekatkan diri kita kepada Allah. Kita ramaikan masjid-masjid, kita berdoa. Kemudian kita patuhi protokol kesehatan. Jadi protokol kesehatan nomor 2 gitu. Tapi yang terjadi protokol kesehatan nomor 1, masalah pendekatan diri kepada Allahnya tidak pernah disinggung. Inilah yang kita prihatin. Malah masjid-masjidnya dikosongkan.
Sebenarnya yang ngasih musibah siapa? Kan Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Mestinya ke situ. Musibah apapun itu kita kembalikan ke situ. Bisobri, sabar. Sabar itu diam sejenak, mikir solusi sambil berdoa. Itu sabar. Diam saja, terima apa yang terjadi, diterima. Udah, ini dari Allah, terima saja. Namanya sabar. Diam, terima saja, tenang saja, nikmati saja. Tapi sambil mikir, ini jalan keluarnya gimana? Gitu. Sambil mikir, ikhtiar gitu. Sambil mikir ikhtiar, ini jalan keluarnya gimana? Terus kencengkan doa kepada Allah SWT. Gitu. Lah nanti dikuatkan dengan sholat. Dikuatkan dengan sholat. Karena Rasulullah petunjuknya seperti itu. Jadi Rasulullah itu kalau mendapatkan sesuatu yang menggelisahkan pikirannya, beliau sholat. Annahu kana idza hasabahu amrun faza'a ila shalah. Rasulullah apabila mendapatkan sesuatu yang menyedihkan, mengkhawatirkan pikirannya terhadap sesuatu, maka Rasulullah langsung mendirikan sholat. Yang paling pertama dimulai pada saat mau diserang oleh orang-orang kafir setelah Rasulullah hijrah ke Madinah 2 tahun. Jadi Rasulullah hijrah ke Madinah itu 2 tahun berikutnya, orang-orang kafir mengkhawatirkan ini Muhammad kalau di Madinah didukung oleh banyak nanti tambah kuat, kita dalam posisi bahaya. Oleh karena itu sebelum kuat, mari diserang saja. Nah, terkenal dengan perang Badar. Itu perang pertama. Rasulullah mempertahankan diri. Pada saat itu umat Islam semuanya laki-lakinya dikumpulkan, itu baru 318. Gitu. Orang kafir disiapkan dengan pasukannya yang lengkap 1000. Bayangkan Bapak Ibu, 1000 akan menghancurkan 318. Pada saat itu Rasulullah keluar bersama para sahabat yang 318 itu bersama Rasulullah, itu berarti 317 ya. Rasulullah 318 keluar dari kota Madinah menuju Badar, menuju kampung namanya Badar, daerah namanya Badar. Di situ orang kafir sudah siap. Jadi perang dulu itu ditentukan tempatnya. Mau tempatnya di mana? Di perang, ya udah di Badar gitu. Maka bertemu di situ. Duel di situ gitu. Nah, pada saat berangkat besoknya perang ya, besoknya perang itu Ramadan itu Bapak Ibu sekalian. Ramadan kejadiannya, malamnya kata sahabat Ali, kami tidur semua karena capek. Perjalanan jauh, cukup jauh dari Madinah ke Badar itu cukup jauh. Kami capek, kemudian tidur semua. Tapi kami lihat Rasulullah itu sholat. Rasulullah sholat. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doanya pendek itu. Doanya pendek saja. Ya Allah, jika kami umat Islam besok dalam peperangan kalah, maka sampai hari kiamat tidak ada orang yang menyembahmu satupun. Itu doanya begitu toh. Ya Allah, jika besok kami di perang Badar kalah kaum muslimin, maka sampai hari kiamat tidak akan orang yang menyembahmu walaupun satupun. Besoknya perang, ya, apa yang terjadi? Pasukan Islam ditolong oleh junudan lam tarauha. Apa itu? Junudan lam tarauha, tentara yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan. Jadi didatangkan malaikat-malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala
membantu tentara Islam. Maka orang kafir yang 1000 itu kocar-kacir dan banyak yang tewas, ya. Akhirnya perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin. Masya Allah. 1000 dengan senjata lengkap kalah dengan 318 yang senjatanya apa adanya. Itu mustahil dalam logika manusia itu mustahil, tapi logika iman tidak mustahil. Logika iman itu bisa terjadi karena ditolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu waktu dilihat orang-orang kafir itu matinya tidak terkena tombak, tidak terkena panah, tidak terkena lembing, tapi podo geseng, wajahnya ini geseng. Tidak terkena lembing, tidak terkena pedang, tidak terkena, tapi geseng-geseng gitu. Ya, mungkin ditempelengi sama malaikat gitu. Tempeleng itu aroma malaikat kelubrak-klubruk gitu. Masya, itu kalau Allah sudah mau menolong gampang saja Pak. Allah kalau sudah mau menolong gampang saja, tidak ada yang susah gitu. Ya. Sebelumnya kalau misalnya sebelum Nabi Muhammad lahir, Mekah mau dihancurkan sama Habasyah, sama Raja Habasyah dengan pasukan gajahnya. Ya seperti itu. Abu Thalib, ya, kakeknya Rasulullah yang pegang kunci Mekah, kota Mekah, mengatakan silahkan mau diserang silahkan. Kami tidak bisa melindungi apa-apa, silahkan kalau mau diserang. Ka'bah itu ada yang punya. Kata Abu Thalib, Ka'bah itu ada yang punya, silahkan kalau mau diserang. Yang penting sini kambing-kambing kami, kuda-kuda kami bawa dikembalikan. Karena sebelumnya dirampas itu. Jadi kambingnya orang-orang Mekah, Quraisy Mekah waktu itu dirampasi sama tentara Habasyah. Tapi kemudian mengatakan sini kambing-kambing kami kembalikan, onta-onta kami kembalikan, kuda-kuda kami kembalikan. Kamu mau menyerang Ka'bah silahkan. Ka'bah itu ada yang punya. Gitu. Maka pada saat diserang, apa yang dilakukan Allah? Mendatangkan burung ababil. Ya, Allah kalau sudah menolong gampang saja. Cuma dijatuhi kerikil kecil-kecil gitu. Itu kalau kena kerikil itu satu, badannya panas semua, hitam, mati. Gitu. Gampang. Kalau Allah sudah mau menolong gampang. Oleh karena itu, nah kalau kena musibah tidak ada yang lain. 1 sabar, 2 sholat. Semakin kita tidak sholat, semakin kita tidak sabar, tidak ada solusi. Tidak ada solusi Pak. Nah tentu saja sholatnya harus yang gimana Pak, Bapak Ibu? Sholatnya harus yang khusyuk. Sholatnya harus yang khusyuk. Kalau sholatnya tidak khusyuk, ya tidak berpengaruh. Gitu. Maka di dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun, akan sukses orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Harus khusyuk. Ada 4 pertanyaan. Kapan panjenengan terakhir sholat? Terus kapan panjenengan terakhir sholat tepat waktu? Yang ketiga, kapan panjenengan sholat berjamaah? Yang keempat, kapan panjenengan sholat terakhir paling khusyuk? 4. Karena masih banyak orang Islam yang meninggalkan sholat. Itu pertanyaannya itu, kapan panjenengan terakhir sholat?
Karena banyak yang meninggalkan sholat. Ya, Masya Allah, disuruh sholat itu susah. Meninggalkan sholat. Terus kapan kita sholat terakhir yang tepat waktu? Kalau disuruh sholat nanti dulu, tanggung gitu. Akhirnya tidak tepat waktu. Kapan terakhir kita sholat berjamaah? Kalau disuruh jamaah susah sekali. Insya Allah ya. Ini masjidnya besar. Kalau sholat duhur dipotret Pak, dipotret. Kira-kira jamaahnya berapa sof? Gitu. Kalau di Ramadan bisa dibedakan. Kalau masjid sholat tarawih dipotret jamaahnya penuh, itu minggu berapa? Kalau dipotret terus jamaahnya sedikit, minggu berapa? Sholat tarawih. Masya Allah. Masya Allah. Padahal pingin dapat Lailatul Qadar gitu. Pingin dapat Lailatul Qadar. Kalau pingin dapat Lailatul Qadar, itu sholat tarawihnya setiap malam pasti dapat. Setiap malam pasti dapat Lailatul Qadar. Gitu. Sholat tarawih atau tadarusnya tiap malam. Sodakohnya tiap malam, itu pasti dapat Lailatul Qadar. Gitu. Jadi Allah itu tidak medit. Allah itu tidak medit. Kalau panjenengan ingin dapat Lailatul Qadar, setiap malam Ramadan ibadah. Pilih, mau sodakoh, mau baca Quran, tadarus, atau mau sholat tarawih. Pilih, yang panjenengan mampu apa? Nah, kalau itu tiga itu dilakukan, salah satunya atau tiga-tiganya, insya Allah pasti dapat Lailatul Qadar. Apa iya Pak? Iya, insya Allah. Dapat Lailatul Qadar itu yang penting nanti panjenengan tahu dapat Lailatul Qadar itu gimana Pak Ozali. Pokoknya kalau habis Ramadan ini ada perubahan baik, berarti panjenengan dapat Lailatul Qadar. Habis Ramadan ini nanti panjenengan kehidupannya lebih baik dari sebelumnya, walaupun sedikit, lebih baiknya itu sedikit, itu dapat Lailatul Qadar. Contoh misalnya begini, sebelum Ramadan panjenengan tidak pernah sodakoh sebelum Ramadan, tapi setelah Ramadan ini panjenengan mau sodakoh sebulan 2,5%, itu berarti panjenengan dapat Lailatul Qadar. Karena ada perubahan baik. Contoh lagi, sebelum Ramadan panjenengan tidak pernah sholat jamaah sama sekali 5 waktu itu blas, gitu. Tidak pernah sholat jamaah. Tapi setelah Ramadan panjenengan mau sholat jamaah maghrib tok. Berarti panjenengan dapat Lailatul Qadar. Karena ada perubahan menjadi baik walaupun hanya maghrib tok. Itu dapat Lailatul Qadar. Jadi keberhasilan Ramadan itu kalau ada perubahan yang baik walaupun sedikit. Nah, saya memahaminya kalau ada perubahan baik berarti Ramadannya berhasil, berarti Ramadannya dapat Lailatul Qadar. Gitu. Jadi kalau suruh sholat jamaah susah, insya Allah. Ya. Padahal Rasulullah itu tidak pernah sholat kecuali berjamaah. Rasulullah niku sibuk nopo mboten? Sibuk. Jenengan sibuknya sama Rasul sibuk mana? Tapi kok nggak sholat jamaah gitu ya. Sholat yang berkualitas itu ya jamaah gitu. Nanti baru yang terakhir sholatnya khusyuk. Nah khusyuk ini sebenarnya panjenengan sudah biasa khusyuk sebenarnya. Panjenengan itu sudah biasa khusyuk, tapi khusyuknya tidak dalam sholat.
Khusuknya nek nonton TV. Nek nonton TV khusuknya nemen. Sampai dipanggil anaknya itu ndak denger gitu. Saking khusuknya nonton TV, dipanggil anaknya itu ndak denger. Kalau ndak dicolek itu ndak denger gitu. Saking khusuknya. Jadi khusuk itu apa? Konsentrasi. Konsentrasi lihat TV. Wah, luar biasa. Memperhatikannya luar biasa. Itu kok namanya khusuk. Nah, kalau sholat berarti konsentrasi dengan bacaan-bacaan sholat. Maka kalau ingin khusuk harus tahu makna-makna bacaan di dalam sholat. Apa yang kita baca itu harus dipahami, harus ngerti artinya. Nah, ini yang berat. Yang berat ini. Nah, Bapak Ibu yang sudah sholat, yang hadir, yang ngerti arti bacaan sholat dari awal sampai akhir, ngacung ada berapa? Nah, ini berat. Nggak bisa khusuk, pasti nggak bisa khusuk. Kalau nggak ngerti bacaannya, pasti nggak bisa khusuk. Mesti pikirannya kemana-mana. Ya, Allahu Akbar. Waduh, pekerjaan belum selesai. Itu pikirannya mesti kemana-mana. Allahu Akbar. Waduh, ini tadi dompet saya taruh di mana gitu. Ingat kemana-mana Pak. Tapi kalau Bapak ikat pikiran kita ikat dengan memahami bacaan-bacaan di dalam sholat, nah, baru nanti bisa khusuk. Dari mulai Allahu Akbar, dalam hati itu Allah yang maha besar. Masalah kita kecil, persoalan hidup kita kecil, apa yang sedang kita hadapi kecil, yang besar hanya Allah. Terus Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghribi. Terus diikuti artinya. Diikuti artinya dalam hati. Makanya enggak bisa ngebut. Enggak bisa ngebut. Kalau orang sholatnya bacaannya ngebut, pasti enggak bisa ngikuti artinya. Enggak bisa ngikuti artinya. Kalau pingin bisa ngikuti artinya, mesti bacaannya pelan-pelan, satu-satu. Maka nanti kalau baca Al-Fatihah dituntunkan sama Rasulullah, baca Fatihah itu ayat bil ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati diterjemahkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanyalah bagi Allah. Dalam hati itu Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin gitu. Coba panjenengan bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bisa ngikuti artinya? Enggak bisa, Pak. Enggak bisa. Mesti pelan, satu-satu gitu. Termasuk nanti baca sujud, misal rukuk Allahu Akbar, rukuknya sudah benar, rukuknya sudah 190 derajat, baru sudah nata gitu, baru subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Itu diikuti dalam hati. Nanti sami Allahu liman hamidah, tegak, betul-betul tegak, tidak bungkuk. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Diikuti artinya dalam hati. Kemudian Allahu Akbar, sujud. Setelah sujud, betul-betul sujud, 7 tulang sudah nempel di lantai, maka subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Itu diikuti subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi, maha suci Allah yang maha tinggi. Dihayati betul-betul artinya. Nah, baru bisa khusyuk. Nanti termasuk baca doa di dalam 2 sujud.
Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Diikuti artinya. Nah, itu baru nanti sholatnya khusyuk. Nah, sholat yang khusyuk itulah nanti yang bisa mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah janji Allah. Ya, sudah janji Allah. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Di samping itu ada yang, jadi kalau mau sholat khusyuk, satu, ya, niatnya memang harus lurus. Kemudian bisa mengikuti bacaan-bacaan sholat. Artinya bisa menerjemahkan bacaan sholat dalam hati. Ya. Terus yang ketiga, mengurangi dosa-dosa. Jadi mengurangi maksiat. Orang yang mengurangi maksiat itu nanti sholatnya bisa khusyuk. Nah, yang seperti ini kata Allah apa? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Yang begini berat, sholat yang akan sukses itu berat kecuali khusyuk. Illa 'alal khashiin. Nah, orang khusyuk itu di mana? Diterjemahkan ayat berikutnya. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Alladzina, lupa saya ayatnya. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Alladzina yadhunnuna annahum, orang yang menyangka atau yakin akan bertemu dengan Allah. Orang yang khusyuk itu orang yang yakin dalam dirinya akan bertemu dengan yadhunnuna, akan bertemu Allah. Jadi wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, akan bertemu dengan Allah. Wa annahum ilaihi raji'un, dan dia yakin akan kembali kepada Allah. Nah, itu orang, ciri orang khusyuk itu orang yang yakin kepada Allah, akan bertemu Allah, dan orang yang yakin akan kembali kepada Allah. Orang kalau yakin akan bertemu Allah dan kembali kepada Allah, pripun Pak, Bu? Ya insya Allah hidupnya nggak macam-macam. Ini semua akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nanti kalau Allah tanya, mas saya mau jawab apa? Gitu. Kalau saya, bagaimana kalau saya tidak bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah? Celaka saya, kan gitu. Maka dia akan hidup dengan hati-hati. Khusyuk itu yaitu hati-hati dalam hidup, tidak sembarangan. Ya, minimal ya muamalahnya bagus, akhlaknya bagus. Muamalah itu tiga. Muamalah itu tiga. Satu, berhubungan baik dengan siapapun. Ya, soal ekonomi menggunakan syariah Islam. Kemudian yang ketiga, punya kepedulian terhadap masyarakat. Tiga, muamalah. Kemudian diikuti dengan akhlak. Akhlak itu tiga juga. Satu, semakin hari semakin soleh. Orang yang akhlaknya baik semakin hari semakin soleh. Yang kedua, selalu berdoa dan berzikir. Orang yang akhlaknya bagus itu sedikit-sedikit berdoa, sedikit ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Kalau ingat Allah tidak akan maksiat seperti tadi. Kemudian yang ketiga, rezekinya halal. Selalu mencari rezeki yang halal. Itu orang yang akhlaknya baik. Nah, dengan demikian itulah orang yang khusyuk dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu yang baik yang dimuliakan Allah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan bagi hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang yakin kepada Allah dan terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Pokoknya apa-apa itu dipepet, Allah itu dipepet, itu istilah saya Pak. Dipepet, Allah itu dipepet aja terus gitu. Nanti keajaiban akan datang. Jangan ragu-ragu, pepet aja Allah gitu terus gitu. Jangan sudah sholat 5 waktu berjamaah, jangan cukup rawatibnya 12 rakaat, minimal 10 rakaat terus gitu. Kenceng, jaga betul. Sudah itu tahajudnya minimal 2 rakaat, terus kenceng. Witirnya jangan pernah ditinggal tiap malam. Begitu Pak. Habis sholat berzikir, jangan sampai tidak berzikir, terus berdoa. Namanya dipepet terus, Allah itu dipepet terus. Nanti Senin Kemis puasa gitu, terus dipepet terus begitu Pak. Wis insya Allah beres gitu, insya Allah beres gitu. Mungkin duitnya panjenengan tidak banyak, tapi hidupnya nikmat gitu. Karena tidak semua orang yang duitnya banyak itu hidupnya nikmat gitu, malah ada yang sengsara gitu. Tapi insya Allah pasti enak, nyaman gitu. Kalau seperti itu cara hidup kita, dipepet aja Gusti Allah itu dipepet terus gitu. Panjenengan bisa apa? Sodakohnya jangan medit-medit. Panjenengan sodakoh sekarang berapa? 2,5%. Naikkan menjadi 5%. Naikkan menjadi 7,5%. Naikkan menjadi 10%. Terus begitu Pak. Jangan medit. Gitu. Jangan kalah Bill Gates. Bill Gates itu orang Kristen. Sodakohnya berapa? 80% dari penghasilannya. Coba bayangkan Pak. Bill Gates, orang terkaya di dunia. Itu dana sosialnya, kalau mereka kan bukan infak ya, dana sosialnya itu 80% dari penghasilannya. Tapi wong penghasilannya miliaran, jadi walaupun dapatnya hanya 20% ya tetap miliaran kan Pak. Nah gitu. Nah, jangan kalah, terus naikkan. Nah, orang Muhammadiyah insya Allah, ibu-ibu Aisyah insya Allah tidak ada yang medit ya. Nek ono yo paling siji loro lah, siji loro. Jangan sampai seperti teman saya kemarin agak gemes sama teman saya. Dia itu kalau ketemu mesti ngerokok, ketemu saya mesti ngerokok terus, nggak pernah berhenti ngerokoknya. Saya tanya, Mas, sampan ngerokoknya sedino pirang bungkus? 2 bungkus Mas, 2 bungkus Bang, 2 bungkus. Sebungkus piro? 20.000. Berarti 2 bungkus berapa? 40.000. Terakhir saya tanya, jenengan sodakohnya sehari berapa? Mesem-mesem tok. Mesem-mesem tok berarti orang tahu sodakoh. Jenengan ngerti hukum yang ngerokok? Menurut NU lah saya bilang begitu, makruh. Kalau menurut Muhammadiyah kan haram, menurut NU makruh. Jangan untuk sesuatu yang makruh keluarkan 40.000. Untuk sodakoh yang wajib panjenengan, misalnya tidak wajib, sunnah muakkadah panjenengan tidak pernah. Coba bayangkan hidupnya panjenengan. Nanti kalau ketemu Allah jenengan mau ngomong apa? Saya bilang begitu. Sodakoh, jangan medit sodakoh ya. Sodakoh, insya Allah sodakoh akan membuat hidup kita lebih baik. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Cukup nggih? Mari terakhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma inna nashhadu bi annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau Maha tahu dan Maha pengampun. Engkau tahu persis siapa sebenarnya kami ya Allah. Jika selama ini kami banyak melakukan kesalahan, kekeliruan, berbuat dosa, bahkan berbuat syirik kepadamu, ampuni ya Allah. Ampuni ya Allah jika selama ini sholat kami kurang khusyuk, puasa kami, haji kami kurang ikhlas, infak, sedekah dan zakat kami tidak sesuai perhitungan. Ampuni ya Allah jika selama ini kami kurang bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu, kami kurang sabar atas ujian-ujian-Mu. Ampuni ya Allah jika selama ini kami pernah menyakiti orang lain,
yang menjadikan orang lain sengsara sampai hari ini. Ampuni ya Allah jika selama ini kami sering durhaka kepada kedua orang tua kami, mata kami sering melotot kepada keduanya, suara kami sering membentak-bentak kepada keduanya, tingkah laku, perbuatan dan ucapan kami senantiasa menusuk dan menyakiti hati kedua orang tua kami. Ampuni ya Allah. Sebanyak apapun dosa masa silam kami, ampuni ya Allah. Ampuni pula dosa-dosa kedua orang tua kami. Sejelek apapun, senista apapun, sejahat apapun masa silam kedua orang tua kami, ampuni ya Allah. Sayangi dan kasihi kedua orang tua kami sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi kami sejak kecil. Bagi orang tua kami yang masih hidup, jadikan sisa umurnya ya Allah terisi dengan amal soleh, terisi dengan usaha-usaha mendekatkan diri kepadamu, dan jadikan akhir hidupnya ya Allah menjadi akhir hidup yang husnul khotimah. Ampuni pula dosa guru-guru kami, ampuni dosa saudara-saudara kami, ampuni dosa kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggalkan kami. Bimbinglah kami ya Allah dengan hidayah-Mu, baguskan pribadi kami dengan takwa kepadamu, indahkan pribadi kami dengan akhlak yang mulia, jernihkan pikiran kami, bersihkan jiwa kami, mudahkan jalan yang kami lalui, limpahkan kepada kami rizki yang telah Engkau berkahi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, karuniakanlah kepada kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jauhkan keluarga kami dari fitnah dan musibah. Jadikanlah ya Allah istri kami menjadi istri yang solehah, istri yang berakhlakul karimah, istri yang dapat melahirkan kesejukan dalam keluarga kami, istri yang dapat mendidik, membimbing anak-anak kami dengan benar, dengan kelembutan, istri yang jujur, istri yang tidak silo dengan gemerlapnya dunia ya Allah. Jadikanlah kami para suami dan calon suami yang dapat dicontoh dan diteladani oleh keluarga kami, suami yang soleh, suami yang berakhlak mulia, suami yang bisa mengantarkan keluarga kami menuju surga-Mu ya Allah, suami yang jujur, suami yang bisa memberikan nafkah yang pasti halalnya kepada keluarga kami ya Allah. Hiasi rumah tangga kami dengan anak-anak yang soleh dan solehah, yang senantiasa menyejukkan pandangan mata kami dan menyenangkan hati kami. Anak-anak yang selalu bertabur doa untuk kami kedua orang tuanya ya Allah. Anak-anak yang tidak pernah mencoreng aib muka kami kedua orang tuanya ya Allah. Anak-anak yang Engkau lindungi dari barang-barang yang Engkau haramkan. Anak-anak yang Engkau lindungi dari orang-orang yang ingin menyesatkan dan mencelakakannya ya Allah. Ya Allah, berkahilah kehidupan kami semua, berkahilah kehidupan keluarga kami semua, berkahilah kehidupan anak cucu keturunan kami semua. Berkahilah ya Allah Perserikatan Muhammadiyah dengan seluruh aumnya ya Allah. Berkahilah Perserikatan Muhammadiyah dengan seluruh anggota dan simpatisannya dimanapun mereka berada ya Allah. Berkahilah ya Allah kota Wirodeso ini ya Allah. Berkahilah kota Pekalongan ini ya Allah. Berkahilah negeri kami Indonesia tercinta ini ya Allah. Bimbinglah para pemimpin kami sehingga menjadi pemimpin yang amanah, menjadi pemimpin yang menegakkan keadilan. Ya Allah, lindungi kami dan keluarga kami dari berbuat syirik kepadamu. Lindungi kami dan keluarga kami menjadi hamba-hambamu yang miskin, menjadi hamba-hambamu yang fakir. Lindungilah kami dan keluarga kami dari azab api neraka-Mu yang sangat dahsyat. Ya Allah, jangan Engkau jadikan hati kami membenci saudara-saudara kami sesama muslim. Jangan Engkau jadikan hati kami ya Allah mendengki saudara-saudara kami sesama mukmin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin amin alhamdulillahi rabbil alamin. Alafu minkum billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.